Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, silakan dipimpin doa dulu. Silakan, ada yang pimpin doa. Ayo silakan dipimpin doa. Ayo, silakan dipimpin doa. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa rizqi fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Ika. Sudah siap untuk berkuliah? Insya Allah siap. Sudah siap untuk berkuliah, teman-teman yang lain silahkan di open kamera. Ya, silakan persiapkan diri baik-baik sebelum saya kuliah. Desnia, ada? Desnia? Michelia? Oke ya, kita tunggu yang lain siap-siap. Oke, sebelum saya memulai perkuliahan, kita refresh dulu ya materi-materi kita sebelumnya berkaitan dengan manajemen keuangan. Mbak siapa ya? Mbak Rina Novelia ada? Ada Pak. Oke, Mbak Rina, keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan apa aja Mbak kemarin? Keputusan manajemen itu ada 4, yaitu keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan modal kerja, dan keputusan dividen. Oke, ya terima kasih. Itu Atamalika di mana itu ya? Itu kok kayak di jalan gitu ya? Nah kan saya ngomong dia nggak dengar. Ini percuma sebenarnya. Atamalika.
Atta Malika, Ya, Pak. kamu ada di mana itu? Lagi di pinggir jalan Oh, kenapa nggak di rumah? mengantar Ibu E. Sebentar, Ah, Pak. iya. Kenapa kamu nggak di rumah? Lagi mengantar Ibu E sebentar. Kamu pulang jam berapa? Sebentar lagi. Ya, ini kuliah ya. Tolong kamu keluar dulu. Nanti kalau sudah di rumah baru masuk ya. Ya, Pak. Ya, udah sana. Yuk, yang belum siap silakan siap-siap dulu. Saya bilang keluar, kenapa ini masih masuk? Atta Malika, kamu itu keluar dulu. Nanti kalau sudah sampai rumah, baru masuk ke link yang sudah saya berikan. Ya, saya mau ngajar ini semuanya benar-benar fokus. Ya, saya nggak mau saya ngomong, tapi kok nggak ada yang dengerin. Atta Malika, saya bilang, kamu keluar dulu dari room. Nanti baru masuk lagi. Karena urusannya diselesaikan dulu. Udah saya remove aja. Males saya kalau apa ya, kayak ngajar tapi disepelekan gitu. Saya ngajari yang mau-mau aja ya. Jadi saya nggak mau kalian itu datang ke sini mau Zoom ini terus terpaksa karena saya suruh atau karena demi nilai. Kalian bisa kok saya kasih nilai semua. Mau seperti itu? Mau saya kasih A semua tapi kita nggak usah kuliah. Enak loh, nggak ada tugas, nggak ada apa, langsung A gitu mau. Mau? Halo, kelas ini ada orangnya nggak ya? Kok diam semua? Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Ya, Pak. Ya. Kalian mau kalau nilainya saya kasih A semua? Tes, dengar suara saya? Dengar, Ya, Pak. 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 Dengar, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, kalau saya ngomong dijawab ya. Jadi tolong kalau kuliah itu jangan terpaksa. Kalau kalian memang nggak mau ikut Zoom nggak apa-apa. Jadi santai aja. Jadi tolong kalau datang kuliah itu sing benar-benar niat karena memang ikut gitu. Kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Saya tidak memaksa. Ya. Jadi jangan hanya karena nilai terus kalian datang gitu. Jangan gitu. Tapi kalian harus datang karena kalian pengen tahu, karena kalian pengen belajar. Ya. Ini semuanya bank syariah ya, perbankan syariah ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Saya minta salah satu dari kalian untuk menjawab. Kenapa kalian ingin kuliah di jurusan perbankan syariah? Kurnia Setio Penny,
Silakan jawab. Kenapa kuliah di jurusan perbankan syariah? Karena saya Pak pengen di Fakultas Ekonomi Bisnis Pak. Lah terus di IAIN milih sukanya pinginnya yang di perbankannya gitu. Oh gitu. Kak, Fakultas Ekonomi itu kan banyak, nggak hanya perbankan syariah. Kenapa kau memilih Fakultas Ekonomi di IAIN? Kenapa nggak Fakultas Ekonomi di Undip, UGM, atau mana? Gitu kan ada. Saya sudah daftar di banyak Pak. Oh gitu. Nggak keterima ikut SBM jalur mandiri. Oh gitu. Terus keterimanya di IAIN itu ya? Sama beberapa yang dipilih IAIN gitu. Oh, beberapa lagi mana Mbak? Kampus swasta Pak. Oh, swastanya mana? Di daerah Di mana? Semarang. Oh, Semarang. Nggak senang di swasta? Gimana pengennya ya kayaknya hatinya itu mantep di sini gitu. Oh, tapi konsekuensi keilmuannya tahu ya. Kenapa jurusan perbankan syariah? Apa yang harus dipelajari? Paham? Insya Allah bisa mengikuti. Oh gitu. Ya, berarti sebenarnya mendaftar di tempat lain, tapi memilihnya dan keterimanya di IAIN, gitu ya. Nah, Arizal, Ya, Pak. kenapa kamu memilih bank syariah, perbankan syariah? Mau kerja di bank syariah apa gimana? Allah kalau saya apa ya Pak sukses lah ketika kuliah bisa kerja di bank, bisa punya usaha. Dulunya sih nggak ingin kuliah Pak, inginnya kerja. Gitu. Terus ada Inginnya dorongan kerja dulu, dorongan dari orang tua. Terus ada dorongan dari orang tua, udah kamu kuliah dulu aja gitu. Saya dulu pengennya di teknik, tapi gitu. teknik kan terlalu tinggi itu biayanya Pak. Iya. Terus diarahkan ke IAIN. Oh gitu. Nah jadi dengan begini saya tahu ya sebenarnya motivasi kalian itu apa, sekolah gitu. Kayak Mas Arizal ini sebenarnya dia pengennya di teknik ya, tapi karena dia akhirnya keterima di IAIN. Nah saya khawatir sebenarnya adalah berkaitan dengan hati ya. Kalau memang Mas Arizal mungkin hatinya di teknik, apakah Mas Arizal juga masih senang gitu belajar tentang ekonomi gitu? Insya Allah senang Pak. Oke, jadi ya mau gimana lagi ya? Terkadang kita nggak bisa mengikuti selera kita terus. Kadang kita harus menyesuaikan dengan keadaan ya. Keadaan itu misalkan kita keterimanya di sini ya udah di sini gitu. Ya. Nah, teman-teman semua, maksud saya adalah kalau kalian ikut kuliah itu ya benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kalian untuk memahami. Karena materi di bank syariah itu juga tidak mudah. Artinya banyak hal-hal yang kalian itu mungkin akan sulit memahami karena memang dari bisnis atau industri perbankan syariah sendiri itu kan tidak kaku ya. Dia sangat berbeda dengan perusahaan lainnya. Kalau saya menjelaskan di mata kuliah ini saya lebih menjelaskan ke company atau perusahaan ya. Makanya saya selalu menjadikan contoh dari perusahaan ini adalah contoh-contoh mata kuliah ini adalah perusahaan. Misalnya perusahaan PTA, PTB yang semuanya itu menyangkut kalian, menyangkut kita semua. Dan tidak hanya berkaitan dengan PT yang besar, tapi juga diri kalian juga bisa dikelola keuangannya seperti perusahaan pada umumnya. Ya. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini ya, itu kita akan mempelajari lebih lanjut dari keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Jadi materi yang keempat ini ya, pertemuan keempat kita akan mempelajari keputusan pendanaan ya. Kita mulai dari keputusan pendanaan. Kalian kemarin-kemarin sudah mengetahui ya bagaimana alur dari perusahaan. Saya ulangi lagi ya, di sini ada perusahaan PTA. Ya, seperti Mas Arizal tadi pengen punya usaha. Nah,
Namanya usaha itu selalu dihadapkan pada hal-hal yang sama, yaitu keputusan pendanaan. Ya, entah itu dari modal sendiri atau hutang atau apalagi. Dua ini yang utama. Jadi kalau kalian tanya, keputusan pendanaan itu dari mana berarti pendanaannya? Oh, dari ini. Dua hal ini. Modal sendiri atau hutang. Jadi Mas Arizal ya, mana tadi Mas Arizal? Masih ada ya? Ada, Pak. Jadi Mas Arizal tadi pengen punya bisnis, itu berarti sangat related, sangat hubungan dengan mata kuliah ini. Nah, Mas Arizal kalau mau bikin bisnis harus tahu dua hal ini. Ya, mau modalnya dari mana? Hutangnya dari mana kalau mau utang, ya. Jadi kenapa kita mempelajari keputusan pendanaan? Karena yang namanya perusahaan, bisnis ataupun itu harus didanai atau diberi modal. Ya, tidak mungkin sebuah usaha itu berdiri tanpa modal, tidak ada satupun. Kalian pernah tahu dengar istilah dropship nggak? Dropship pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Dropship kan katanya tanpa modal, tapi sebenarnya enggak. Dropship itu butuh modal untuk biaya iklan. Ya, biaya iklan. Karena untuk mempromosikan barang yang belum pernah dia produksi. Kan dropship itu kan dia enggak memiliki barangnya. Dia itu beli barang di A, kemudian dia tidak beli langsung, jadi harus ada orderannya dulu. Misalnya ada konsumen A mau beli barang di dropshipper. Nah, dropshipper ini kemudian baru nyarikan suppliernya atau penjualnya siapa. Kan dia otomatis tidak menggunakan biaya ya, karena dia nggak stok di rumah. Tapi dia harus menyediakan dana untuk biaya iklan. Jadi tidak ada satupun unit bisnis yang tidak menggunakan modal. Semuanya pasti butuh modal, ya. Oke. Nah, dari situ kita sekarang bertanya-tanya, ya, bagaimana sih dan apa saja yang akan kita pelajari di dalam keputusan pendanaan, ya. Yang pertama adalah jumlah modal yang kita butuhkan itu berapa? Jumlah modal yang kita butuhkan. Terus yang kedua adalah jenis apa? Jenisnya apa? Mau itu utang atau modal sendiri? Ya. Nah, yang ketiga adalah kapan kita akan menggunakan modal, kapan menggunakannya atau kapan menggunakan utangnya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab pada keputusan pendanaan. Jadi kalau tadi Mbak siapa tadi, lupa saya, Mbak Rina ya. Mbak Rina tadi menjelaskan ada 4 keputusan dalam manajemen keuangan. Satu adalah keputusan pendanaan, yang kedua adalah keputusan modal kerja, yang ketiga adalah keputusan investasi, yang keempat adalah keputusan dividen. Ya. Nah, keputusan ini akan kita bahas satu persatu sampai 1 semester nanti. Ya. Nah, kalau kita sekarang ngomongin keputusan pendanaan, berarti sekarang kita ngomongin apa? Ngomongin jumlah modal yang dibutuhkan itu berapa untuk sebuah perusahaan. Jenisnya apa? Jenis yang akan kita gunakan apa? Misalnya mau jenisnya modal sendiri. Berarti Mas Arizal akan menginvestasikan tabungannya atau menggunakan tabungannya, itu namanya modal sendiri. Kalau utang berarti gimana? Berarti Mas Arizal menggunakan utang bank. Sehingga dia datang ke bank, kemudian dia meminta ini pinjaman. Itu namanya utang. Misalnya contohnya utang bank ya. Atau dia mau pinjam ke saudara juga bisa. Itu namanya hutang. Nah, kemudian yang ketiga, kapan menggunakannya? Oh, sekarang mungkin kita menggunakan modal sendiri dulu. Nanti mungkin 5 tahun lagi kalau udah besar, kita coba menggunakan modal dari orang lain lagi. Kapan kita akan bisa mengajukan aplikasi di bank, dapat hutang di bank. Kan kalau kita perusahaannya sudah besar, bisa. Nah, kapan perusahaan kita besar? Nah, gitu. Itu akan dijawab oleh keputusan pendanaan. Ya. Itu ya, teman-teman ya. Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan hal yang pertama ini kita jelaskan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau di neraca, kita ngomongin pendanaan berarti di aktiva atau pasiva? Pasiva. Pasiva. Jadi ini aktiva,
Ini adalah pasifa. Ya. Nah, pasifa berarti uang yang di sini ada utang plus modal. Kalau kalian pernah belajar akuntansi ya, utang plus modal. Nah, di sini saya set gini. Ya. Tinggal komposisi hutangnya berapa, ya. Modalnya berapa. Nah, ini kan perlu beberapa pilihan. Bisa jadi tadi ada apa? Modal sendiri. Ya, yang kedua ada apa tadi? Apa? Hutang. Hutang. Jadi hutang dan modal sendiri. Itu. Ya. Oke ya teman-teman ya. Sekarang saya akan lanjutkan di mana kita akan belajar. Nah, coba kita lihat di sini di bagian mana ini sebentar ya. Ya, kita lihat di sini. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah. Misalnya ini nama perusahaannya adalah PT Indo Retail Makmur International Tbk. Kemudian dia, ini yang Indomaret kemarin ya. Saya mencontohkan Indomaret. Ini Indomaret ya. Kita coba mempelajari dari sini bagaimana Indomaret itu memiliki struktur modalnya. Ya. Nah, kita bisa lihat di pasifanya. Mari kita lihat teman-teman semua. Nah, di sini ada pasifa ya di sini ya. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Kemudian kita lihat di sini dibagi lagi jangka pendek dan jangka panjang. Ini untuk liabilitas ya. Ini semua masih liabilitas. Kita lihat total hutangnya berapa. Nih. Berapa itu teman-teman? 5949 berapa? Berapa ini teman-teman? Kurang jelas, Pak. Berapa? 5 triliun. 5 Hampir 6 triliun. 5 triliun ya, hampir 6 triliun untuk utangnya saja. Besar nggak teman-teman? Besar, Pak. Oke, besar ya. Ini kalau untuk kita hidup bisa sampai berapa tahun? Sampai berapa keturunan teman-teman? Kita bisa hidup dengan 6T ini sampai berapa keturunan kira-kira? Banyak ya, banyak keturunan ya. Misalkan ini satu keturunan 1T. Misalnya kita pengen gaji berapa? Mas siapa ya? Mas Krisna Ramadan pengen punya gaji berapa Mas Krisna? 2 juta, Pak. 2 juta? Ya. 2 juta, oke. 1 hari kali. Oh, 1 hari. 2 juta. 2 juta kali 30 berapa? 60 juta ya. Jadi Mas Krisna pengen punya penghasilan 60 juta per bulan. Oke. Sekarang coba kalau misalkan Mas Krisna 6 triliun dibagi 60 juta berapa teman-teman? Minta tolong dihitungkan ya. Berapa teman-teman? 6? 1 juta, berapa? Pak. 1 berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Berapa? 6 triliun nolnya 12. 60 juta nolnya berapa? 7. 12 kurangi 7 berapa? Nolnya ada 5. 100.000. Ya, 100.000 bulan. 100.000 bulan. Nah, 100.000 bulan berarti kira-kira berapa tahun itu, teman-teman? $100.000 bulan itu berarti berapa tahun kira-kira? Dibagi 12. Berapa, teman-teman? 8 tahunan. 8,33. Berapa? 100.000 tahun dibagi 12. 100.000 bulan ya. Dibagi
Ya, 12. 100.000 dibagi 12. 8 8.000. 8.000 tahun. Ya kan? Benar ya? Ya. 8.000 tahun. Ya. Sekarang kalau Mas Krisna sanggup nggak hidup 8.000 tahun? Nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup ya? Kira-kira hidup sampai berapa tahun ini? Ya, rata-rata kan 60 tahun, Pak. Ya, rata-rata 60 tahun. Ya. Rata-rata loh ya, bisa kurang, bisa lebih ya Mas ya. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa yang namanya modal itu adalah pengorbanan, teman-teman. Ya, pengorbanan. Sekarang pengorbanannya bagaimana, Pak? Pengorbanannya adalah 6 triliun ini tidak dia gunakan untuk hidup, tapi dia gunakan untuk investasi atau dia gunakan untuk meminjamkan kepada orang lain. Kalau ini utang. Misalnya ini utangnya utang bank. Ini utang banknya gede ya, 5 triliunan. Kan bank daripada 6 triliun itu digunakan untuk ke perusahaan, kan lebih baik dimakan sendiri. Nah, kenapa orang kok sekarang pengen 6 triliunnya tidak digunakan sendiri, tapi malah diinvestasikan kepada Indomaret ini? Kalau kita ngomongin pendanaan dari sisi Indomaret, berarti dia mendapatkan utang. Tapi kalau dari sisi bank, sebagai bentuk apa ini? Investasi. Jadi kalau kita melihat dari sisi perusahaan di sini kita apa? Indomaret ya. Tapi dari sisi yang memberi hutang itu dianggap sebagai investasi. Sebesar berapa? 6 triliun. Oke ya. Bahkan 6 triliun ini tidak habis dalam 8.000 tahun. Mas Krisna pengen gaji sekian. Aku daripada dapat gaji segitu dan muspro, mendingan tak investasikan dalam perusahaan ini. Nah, jadi itu pengorbanan. Jadi bank sudah memilih, bank sebagai lembaga ya, atau perusahaan sebagai lembaga yang memodali ini itu memilih daripada uangnya tak simpan sendiri, lebih baik tak investasikan dalam bentuk hutang bank. Nah, kalau dalam hal ini berarti Indomaret sebagai perusahaan itu menerima pendanaan, ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Misalnya di sini ada PT Indomaret. Saya bilangnya PT Indomaret aja ya. PT Indomaret, kemudian di sini ada pendanaan dari BCA, contohnya gitu ya. BCA sebanyak 5 triliun, misalnya gitu ya. Nah, berarti bagi PT Indomaret ini adalah sebuah pendanaan atau keputusan pendanaan, sedangkan BCA sebagai apa? Investasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan jadi semuanya nyambung ya teman-teman, nggak terpisah-pisah, semuanya nyambung. Kalau kita ngomong PT Indomaret berarti sebagai pendanaan dan BCA sebagai investasi gitu. Sekarang kalau PT Indomaret mau alokasikan uangnya kepada PT, misalnya di sini Indomaret pengen beli mesin, berarti sekarang Indomaret sebagai investor. Kalau yang ini mesin, ya, berarti investor, investasi. Jadi bisa membedakan ya, investasi, pendanaan, gitu. Nah, kembali lagi ke penjelasan tadi, ya, bahwa apa yang kita pelajari di sini berarti kita sedang melihat pengorbanan, pengorbanan sebuah perusahaan menginvestasikan kepada Indomaret. Dalam hal ini berarti Indomaret sebagai pihak atau orang yang mendapat pendanaan dari bank. Sebanyak 5 triliun, teman-teman. Bayangkan 5 triliun. Ya, 5 triliun. Bahkan ketika gaji kita minta 60 juta per bulan, 5 triliun itu sudah angka yang sangat besar. Dan tidak bisa habis dalam satu generasi. Sampai bercucu-cucu di bawahnya sampai habis. Nah, oke, motivasi seperti itu dan pemahaman seperti itu kalian harus pahami dulu. Jadi jangan melihat hutang itu sebagai sesuatu yang jelek.
Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan atau orang-orang lain yang berhutang. Nah, hutang di sini hutang yang apa yang bagus? Nah, nanti kita akan pelajari hutang yang bermanfaat, ya. Nah, lanjut kita itu untuk liabilitasnya. Kita lihat di sini ada 5T, liabilitasnya, hutangnya. Sedangkan ekuitasnya ada berapa, teman-teman? 9 triliun. 9 triliun, teman-teman. Ya, 9 triliun. Ya, tadi yang atas 5 triliun, 6 triliun ya, hampir 6 triliun, sekarang 9 triliun. Anda bayangkan, teman-teman. Anda kalau punya modal 9 triliun mending buat apa? Anda punya uang 9 triliun mau buat apa? Naik haji juga udah berapa kali itu? Naik haji 9 triliun kan masih kembali banyak. Ya enggak? Mau apa coba? Kalian punya uang 9 triliun mau apa? Nah, kenapa kok si perusahaan ini sampai punya modal sebegitu besar? Ya. 9 triliun, teman-teman. Kita lihat di sini. Rinciannya adalah ini, modal di store-nya sekian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Kita coba lihat berapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan ini. Berapa, teman-teman? Berapa? miliar. 500 miliar ya. 500 miliaran. Oke. Dengan uang berapa tadi? 15T, Anda menghasilkan 500 miliar per tahun. Tambah kaya lagi enggak? Tambah kaya lagi. Nah, kalian melihat ternyata yang namanya 15 triliun yang kita investasikan itu menghasilkan yang namanya keuntungan. Ya, jadi analoginya seperti ini. Si Indomaret ya, itu pengen mendapatkan profit. Ya, profit. Nah, sedangkan sekarang kita untuk mencapai profit ini harus punya apa? Pasiva kan? Pasiva yang kita gunakan bisa berbentuk hutang atau berbentuk modal. Ya, kalau hutang tadi 6T, modal itu berapa? 9T tadi. Nah, kita gunakan 15T ini untuk menciptakan profit, ya. Nah, profitnya akhirnya dengan 15T ini muncul berapa tadi, teman-teman? 500 miliar. 500 miliar, ya. Jadi sebenarnya perusahaan itu berkorban dengan apa? Dengan pasiva tadi, di mana komposisinya adalah 6 triliun berbentuk hutang, 9 triliun berbentuk modal. Ya, untuk mencapai profit. Jadi tujuan utama sebuah perusahaan itu didirikan itu adalah mencapai profit, keuntungan. Di mana keuntungan ini akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau pemilik, ya, pemilik atau pemegang saham. Loh Pak, berarti sekarang nyambung dong? Ya jelas nyambung. Duitnya masuk 15 triliun, terus kita gunakan 15 triliun untuk investasi, beli mesin, bangun pabrik, itu kan keputusan investasi ya. Nanti kita pelajari minggu-minggu depan. Kita sekarang ke pendanaan dulu. Pendanaannya 15T masuk. Kemudian dapat 500 miliar per tahun, itu digunakan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Ya. Jadi puzzle-nya udah kebentuk belum? Puzzle-nya kebentuk enggak? Sekarang kan berarti pendanaan dulu masuk. Ya, 15T. Kenapa kita perlu mempelajari keputusan pendanaan? Karena itu nanti berhubungan dengan investasinya. Kalau sebuah industri atau sebuah perusahaan itu butuh minimal 10T, tidak mungkin kita pendanaan cuma 5T. Misalnya di sini apa? Tambang. Tambang butuh 10T. Ya.
Misalnya tambang butuh 10T, tidak mungkin kita menggunakan uang modal sendiri 5T. Nggak mungkin nyampe. Ya, jadi yang namanya bisnis itu kita harus melihat dari sisi kecukupan modalnya untuk melakukan operasional. Kalau operasionalnya itu kita lihat ya, kalian lihat di Indomaret ya. Di Indomaret itu barangnya apakah langsung habis dalam sehari? Saya tanya. Enggak, ya kan? Paling sehari itu muncul 1-2 penjualan, 3 penjualan kan gitu. Apakah itu perusahaan rugi? Ternyata tidak. Bahkan keuntungannya 500 miliar. Ya. Tapi persediaannya banyak nggak di situ? Banyak sekali. Ya, banyak sekali persediaan. Jadi dia tidak menghitung profit ini dari berapa jumlah barang yang bisa sold out atau terjual dari satu hari. Tapi bagaimana satu hari itu terjual berapa? Bukan semuanya itu harus terjual, enggak. Ya. Tapi satu hari itu berapa yang terjual? Oh, ada Indomie 2 tadi orang beli. Oh, ada beras tadi beli 2. Itu disebut dengan penjualan. Gitu. Nah, sekarang kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang dinamakan perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang ya. Nah, butuh berapa uangnya untuk bisa menciptakan persediaan sebegitu besar seperti Indomaret? Kan sekarang pertanyaannya itu. Sekarang berapa modal yang dibutuhkan ketika kita membangun sebuah bisnis perdagangan? Ya, ibaratnya kita bikin toko lah. Bikin toko itu, ya, kita kan pasti beli semua barang dagangan yang ada, nyetok. Terus kemudian ada penjualan 1-2 yang masuk, ya. Terus habis itu baru kita hitung penjualannya per hari itu berapa. Berarti ada apa? Ada minimal berapa modal yang kita butuhkan untuk membuat usaha toko. Nah, maka keputusan pendanaan itu bersifat apa? Bersifat melengkapi atau mendukung, mensupport sebagai bensin atau bahan bakar dari investasi tadi. Di mana kita melakukan investasi tadi untuk apa? Mendapatkan profit. Tidak akan pernah ada namanya profit kalau tidak ada investasi. Paham ya teman-teman ya? Kita beli mesin itu investasi. Kita beli pabrik, bikin pabrik itu investasi. Ya, jadi sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu tergantung dari pendanaannya dulu. Berapa estimasi atau berapa minimum pendanaan yang kita butuhkan untuk membuat sebuah bisnis. Ya, kalau kalian pengen bikin perusahaan tambang, jelas kalian harus butuh duit sekian. Mungkin besar, bikin apa? Bikin mesin, beli mesin, perizinan lokasi dan lain sebagainya, pembebasan tanah. Itu berapa, teman-teman? Nah, ini mainannya orang-orang kaya. Kalau kalian sebagai mahasiswa harus apa? Harus mempelajari fenomena ini. Harus kalian pelajari bahwa perusahaan, ya, baik itu lembaga, perbankan dan sebagainya, itu semua butuh modal untuk bekerja, teman-teman. Ya, di mana pada hari ini kita akan mempelajari struktur modal atau keputusan pendanaan dari sebuah perusahaan. Struktur modal itu berarti ada hutang atau modal kan gitu. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita berarti sudah masuk struktur modalnya. Ya, kita lihat di sini struktur modalnya untuk Indomaret. Ya, sebagai contoh ya. Struktur modal Indomaret tadi berapa? Hutang berapa? Hutang 6 triliun. 6 triliun. Modal berapa? 9 triliun. 9 triliun. Total berarti 15 triliun. Oke ya. Nah, besar mana teman-teman hutang sama modal? Model. Modal ya? Modal. Oke. Nah, modalnya besar yaitu 9 triliun.
Di sini hutangnya 6 triliun, teman-teman. Ya. Nah, sekarang saya pengen menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi kalian siap-siap, jangan bingung. Yang konsep-konsep sebelumnya harus kalian pahami ya. Nah, teman-teman berarti sekarang komposisi modalnya untuk hutang berarti berapa persen? 6 dibagi 15, sekitar berapa? Hampir mungkin sekitar 45% ya. Saya anggap aja 45%. Modalnya berapa? Sekitar 55%. Anggap aja gitu ya. Dihitung dari 6 dibagi 15, 9 dibagi 15. Berapa nanti dihitung? Nah, komposisi ini bukan sembarangan teman-teman ya. Komposisi ini bukan sembarangan. Karena apa? Karena perusahaan itu harus menilai apakah komposisi ini sudah betul dengan biaya paling murah. Biaya paling murah. Biaya paling murah. Gitu. Jadi tujuan dari keputusan pendanaan itu adalah biaya paling murah yang mana. Nek aku punya hutang ke bank itu 2 juta, misalnya gitu ya, nyicil 150.000 20 kali, berarti berapa bunganya teman-teman? Ini kan 3 juta. 150.000 20 kali, berarti berapa ini? 3 juta toh? 3 juta kurangi 2 juta, berapa? 1 juta. 1 juta, berarti bunganya 1 juta teman-teman. Sekarang nek tak balik gini sekarang. Ya, nek tak balik gini. Misalnya bunga 1 juta, ya toh. Terus kita bisa laba dalam 1 bulan. Ya, laba dalam 20 kali ini ya. 20 kali ini laba kita adalah 5 juta. Kira-kira lebih untung kita pakai utang atau modal menurut kalian? Hutang. Hah? Pilih mana kalian? Kalau bunganya 1 juta, tapi saya bisa menghasilkan laba 5 juta, lebih enak mana? Mau modal atau utang? Hutang. Hutang. Nah, ini yang disebut modal dengkul. Tahu dengkul ya? Nah, modal dengkul itu berarti kita nggak usah ngasih uang, kita nggak usah nyetor uang, kita nggak usah beli pakai uang tabungan kita atau modal kita, tapi pakai pinjaman. Karena kita mampu untuk menghasilkan laba, ya, sekian, terus akhirnya apa? Kita mendapatkan keuntungan. Loh, kita bunganya cuma 1 juta, ya nggak? Dan kita laba 5 juta, ya ngapain kita pakai modal sendiri? Mending modal kita bisa kita gunakan untuk bikin perusahaan lain lagi. Ya enggak? Misalnya modal ini mau kita gunakan untuk bikin perusahaan B. Nah, ini perusahaan A sudah dibiayai oleh hutang. Kan malah lebih enak. Kita punya 2 perusahaan langsung. A sama B. Coba kalau sekarang kalian idealis, kalian maunya hanya dari modal sendiri atau dari tabungan kalian, maka kalian hanya akan mendapatkan 1 perusahaan. Kalian hanya akan bisa menginvestasikan pada perusahaan A saja. Kalian nggak bisa nambah ke B. Karena apa? Uang kalian sudah habis di situ. Maka di awal cerita tadi, oleh karena itu di awal cerita tadi saya ngomong pengorbanan. Karena keputusan pendanaan itu bersifat pengorbanan. Gitu loh. Ya, pengorbanan kita mana yang paling murah? Nek iso yang paling murah, nek iso sing biayanya paling murah, nek modal sendiri itu biayanya paling tinggi. Kenapa? Karena itu menghilangkan kesempatan kita untuk berinvestasi di tempat yang lain. Paham teman-teman? Paham ya? Paham, Pak. Makanya modal sendiri itu jangan kalian artikan sebagai satu-satunya cara untuk membuka bisnis adalah modal sendiri, kita nabung tiap tahun. Enggak gitu teman-teman. Tapi kita memilih dengan biaya yang paling murah yang mana? Gitu loh. Jangan sampai biaya itu paling enggak yang paling murah gitu loh. Daripada saya modal sendiri 15 triliun, lebih baik saya pinjem. Kalau saya pinjem bunganya berapa? Oh, cuma sekian. Di mana saya punya keuntungan setiap bulannya sekian. Oh, masih cukup. Sehingga apa? Sehingga saya bisa memanfaatkan hutang tersebut. Paham ya teman-teman ya? Wes, sekarang ada yang ingin tanya konsep basic dasarnya.
Kalian ingat baik-baik, pokoknya keputusan pendanaan itu selalu mencari biaya yang paling murah. Biaya modal yang paling murah. Kalian ingat-ingat itu baik-baik. Jadi nanti kalau saya bikin soal UTS UAS itu jelimet, rumit, dan sangat practically atau sangat praktek, itu kalian pikir baik-baik, pokoknya kuncinya keputusan pendanaan itu cari yang paling murah, biaya paling murah. Ya, kalian seorang manajer, seorang pemimpin harus tahu mana biaya yang paling murah antara kita pinjam dengan kita modal sendiri. Lah kalian misalkan bikin usaha daripada kalian modal sendiri, Bu, ya misalkan pinjam sama temen, mungkin temen ada yang mau, ya mau, silakan, boleh investasi gitu, bisa, ya bisa, seperti itu. Jadi tidak mesti utang itu selalu lebih mahal dari modal sendiri. Bisa jadi utang itu lebih murah dari modal sendiri. Ya, itu disebut dengan teori pecking order. Kalian catat baik-baik ya. Pecking order teori. Ya, kita belajar teori ya. Pecking order teori. Pecking order teori. Yaitu apa? Bahwa yang namanya utang itu jauh lebih menguntungkan daripada modal saham. Ya, modal saham. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Oke, modal saham jauh lebih kecil atau lebih tidak menguntungkan daripada hutang. Nanti saya jelaskan. Modal saham, hutang. Ya, jadi sekali lagi pemikiran kalian jangan terlalu sempit bahwa hutang itu jelek. Tidak, justru teori-teori keuangan mengatakan bahwa hutang bisa menguntungkan pada sebab-sebab atau pada sebuah kejadian-kejadian yang berbeda. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang sudah mulai tidak seimbang antara kanan dan kiri karena mungkin terlalu pusing? Ada yang sudah mulai tidak seimbang, yang tidak seimbang silakan ditanyakan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Ayo. Ayo silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Mana yang kalian ingin ketahui atau mungkin ada penjelasan saya yang belum jelas. Kalau misalkan sinyalnya jelek, kalian bisa tulis di chat. Kita nggak usah cepet-cepet ya. Yang penting kita bisa paham betul-betul. Ayo, silakan. Pak mau bertanya. Yang saya nggak paham itu kan hutang, tapi kok malah kita dapat keuntungan, bukannya kalau misalnya dapat bunga kita melebihkan uang dari kita yang dari uang yang pinjaman kita gitu, Pak. Terima kasih Mbak Siwi sudah bertanya. Nah, dia masih bingung kenapa kok utang bisa menguntungkan ya Pak? Ya karena di cover dengan laba yang dia hasilkan. Tadi di awal cerita saya bilang bahwa pendanaan itu kan pengorbanan ya. Pendanaan itu pengorbanan. Ya, pengorbanan. Di mana kita sebagai perusahaan punya konsekuensi dari pendanaan itu, ya enggak? Jadi kita garis bawahi konsekuensi. Apa itu Pak konsekuensi? Konsekuensi nek kalian mendirikan perusahaan. Konsekuensi nek kalian utang. Konsekuensi nek kalian pakai modal. Ya, konsekuensi nek kalian punya kuliah di IAIN Salatiga. Konsekuensi dari pilihan kalian memilih ekonomi. Konsekuensi kenapa kalian akhirnya memilih perbankan syariah. Itu konsekuensi yang harus kalian terima. Sama dengan perusahaan, dia juga memiliki konsekuensi. Kalau hutang berarti konsekuensinya adalah membayar bunga, sedangkan kalau modal konsekuensinya apa? Biaya kesempatan. Sudah saya jelaskan tadi ya. Biaya kesempatan atau disebut opportunity cost. Ya, opportunity cost. Ya.
Nah, semua pihak itu pasti menghadapi konsekuensi. Mas Arizal, konsekuensinya dia tidak memilih teknik. Ya harus menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Apapun yang dia alami, dia harus menyelesaikan dengan baik. Itu namanya konsekuensi. Ya, setiap dari pilihan perusahaan, setiap dari sebuah keputusan itu menghasilkan konsekuensi. Konsekuensinya hutang apa? Bunga. Konsekuensinya modal apa? Biaya kesempatan. Nah, sekarang saya jelaskan konsekuensinya. Sekarang kalau saya konsekuensinya punya bunga, misalnya bunganya kita bayar berapa tadi contohnya? 1 juta. Ya, selama 20 bulan. Jadi 20 bulan itu membayar 1 juta. Di mana pokoknya itu cuma 2 juta. Selama 20 bulan ya. Tadi cicilannya berarti 150.000 per bulan. Dikalikan 20 sama dengan 3 juta. 3 juta kurangi 2 juta, 1 juta. Berarti bunganya 1 juta. Ya. Kita lihat di sini bunga 1 juta. Itu konsekuensi. Konsekuensi perusahaan harus membayar 1 juta. Terhadap uang modal 2 juta tadi. Ya. Wes, sampai di sini paham ya Mbak Siwi ya? Iya, Pak. Ya, paham ya? Berarti ada konsekuensi perusahaan harus membayar 1 juta. Bunga. Ya kalau cicilan ya pasti ya namanya pinjam ya dikembalikan. Itu sudah jadi apa? Hal yang umum, nggak usah kita hitung. Yang kita hitung adalah bunga. Karena bunga itu pengorbanan. Ya, wong dia nggak ngeluarin apa-apa, saya harus bayar dia 1 juta kan gitu. Wes, sampai di sini. Sekarang kalian investasi. Ya, gunakan 1 juta untuk beli mesin. Misalnya mesin apa? Mesin apa ya? Mesin aja lah, mesin untuk membuat produk gitu aja. Dan mesin ini bisa menghasilkan 5 juta bersih. Ya. 5 juta bersih. Kita gunakan untuk membayar bunga 1 juta. Ya. Berarti sisa 4 juta bersih. Jadi laba kalian itu bersih 4 juta. Sebagai catatan, karena kalian memilih hutang, berarti kalian tidak perlu mengeluarkan tabungan kalian. Ya, kalian nggak perlu mengeluarkan tabungan untuk beli mesin. Itu nggak perlu. Kalian nggak perlu modal kalian sendiri untuk beli mesin. Nggak perlu. Ya, itu nggak perlu. Karena apa? Sudah uang dari bank, uang dari hutang tadi. Ya. Nah, sekarang saya pengen kalian mencermati kasus ini. 4 juta bersih ya dari hutang ya. Sekarang kalau misalnya kalian pakai tabungan kalian. Tadi berapa? 2 juta ya? 2 juta. Wes, kalian pakai uang tabungan kalian 2 juta. Beli mesin. Beli mesin. Labanya berapa? 5 juta toh? 5 juta toh? Wes, bersih 5 juta. Kalau kalian lihat dari sini lebih menguntungkan mana? Kalau kita pakai hutang, biaya kita jadi hanya 4 juta. Laba kita jadi hanya 4 juta. Kalau kita pakai modal berarti laba kita jadi utuh 5 juta. Kalian pilih mana kalau kayak gini? Pilih bunga atau modal? Kalau pakai bunga 4 juta, kalau pakai modal 5 juta. Berarti kalian pilih bunga karena labanya lebih tinggi, ya enggak? Ya enggak? Iya. Oke, sekarang kalian hidup. Hidup sekarang kalian sudah bisa mendapatkan penghasilan sekian. Kan nggak mungkin kalian cuma berkutat pada penghasilan sekian. Suatu hari di tahun 2023, kalian dapat ide investasi baru atau ide bisnis baru. Yaitu apa? Mesin B, ini tadi mesin A ya, mesin A, mesin B, di mana mesin B itu butuh duit 2 juta lagi. Lah, celakanya kalian sudah tidak punya uang lagi untuk bisa menginvestasikan gitu loh. Ya. Nah, maka kalian cuma punya kesempatan untuk beli mesin A saja karena kalian menggunakan modal. Padahal mesin B ini laba bersihnya bisa sampai 2,5 juta misalnya gitu ya bersih ya. Nah, sehingga saya nyebut modal itu menghentikan kesempatan kita untuk menginvestasikan pada hal lain lagi. Kalau kita bisa menggunakan tenaga atau utang dari orang lain, ya kenapa enggak kalau akhirnya profitnya bisa menutup dari hutang tadi. Misalnya di sini 4 juta ya. 4 juta. Oke,
Terus di sini kalian masih bisa investasi di mesin B, dapat laba 2,5 juta. Total berarti berapa? 2,5 tambah 4 juta berapa? 6,5 juta. Lebih besar mana? 6,5 sama 5 juta? 6,5. 6,5 juta. Jadi logikanya gitu ya. Jadi tidak selamanya hutang itu lebih murah memang. Tapi tidak selamanya juga modal lebih murah. Yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa keputusan pendanaan itu selalu didasarkan pada mana biaya yang lebih murah. Oke, mana biaya yang lebih murah? Kalau kita modal, biayanya apa? Kesempatan kita untuk memiliki usaha lain lagi, punya perusahaan yang lebih banyak lagi. Kan namanya manajemen keuangan itu kan, atau manajemen perusahaan itu kan tujuannya satu, cuman mencari profit sebanyak-banyaknya. Kalau kalian terpaku pada satu perusahaan, kalian nggak akan punya kesempatan investasi yang lain, kan gitu. Kalau kalian menginvestasikan pada Indomaret, semuanya, ya kalian nggak punya investasi yang lain, kan gitu. Kalian kan kemarin sudah saya kasih contoh toh. Indomaret aja punya perusahaan lain lagi apa? Masih ingat nggak? KFC. KFC itu di bawahnya Indomaret loh. Ya. Apalagi Sari Roti kemarin di bawahnya Indomaret. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu itu kan karena apa? Karena mereka mencari profit, teman-teman. Jadi profit itu tidak berhenti pada satu usaha. Ya, tapi juga mencari yang lain kesempatannya. Kenapa? Motivasinya untuk mencari profit yang setinggi-tingginya gitu. Maka tidak selamanya yang namanya modal itu lebih murah daripada hutang. Kita lihat dulu ya, kita hitung-hitung dulu mana yang lebih murah kan gitu. Gitu ya Mbak. Siapa tadi? Mbak siapa? Siwi ya? Mbak Siwi ya? Ada yang ditanyakan lagi Mbak Siwi? Mungkin masih belum jelas. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ada yang lain lagi ingin ditanyakan? Oke, jadi menambah pengetahuan kalian. Tidak selamanya hutang itu jelek. Dilihat dulu kondisinya kayak apa. Jangan ditelan mentah-mentah. Dilihat dulu kondisinya kayak apa. Itu contohnya banyak perusahaan seperti itu. Bank Syariah emangnya nggak punya hutang? Punya juga. Nanti saya kasih tahu. Ya, nanti kita lihat. Hutang itu ada yang pakai bunga, ada yang nggak pakai bunga. Macam-macam. Nah, coba kalian ada yang punya tabungan bank syariah nggak? Ada yang punya? Ada yang punya nggak tabungan di bank syariah? Ayo, mesti ada salah satu lah. Ayo, cerita ke saya. Ada yang punya tabungan bank syariah? Rekening bank syariah? Ada yang punya? Atau rekening BRI? Ada BRI? Ada, Pak. BRI. Ada. Berapa isinya? Kira-kira berapa? 400. 400 misal gitu ya, 400. Nah, 400 yang kalian tabung itu dianggap oleh bank sebagai apa? Tabungan. Bukan, dianggap sebagai utang, teman-teman. Itu tuh utang. Jadi asal kalian tahu ya, tabungan atau uang yang kalian tabung itu atau deposito itu dianggap utang oleh bank. Karena apa? Karena bank harus mengembalikan uang kalian. Mau uangnya diambil bank, nggak kembali. Jadi gitu ya, berpikirnya ya, itu tuh dianggap utang. Jadi jangan berarti hutang itu kok terus bunga, ada yang nggak bunga juga. Kalau di bank syariah berarti namanya apa? Mudharabah itu bagi hasil gitu. Tapi dianggap sebagai utang juga nggak? Utang juga kan gitu. Tapi kan menambah pendanaan bagi bank. Gitu. Makanya ada istilah ngapain nabung? Tujuannya buat apa? Mending simpen di celengan. Mending simpen di apa? Di bawah bantal. Kan gitu. Nanti kalau sudah mendingan kalian investasi bikin usaha, bikin bisnis. Itu lebih menguntungkan daripada kalian hanya menabung buat apa kan gitu. Kan sebenarnya seperti itu. Ya. Mungkin kita menabung itu cuman biar apa? Biar bisa transfer ya oke lah. Misalnya kalian uang saku 500. Ya. Terus kalian tabung 400. Kalian berarti kehilangan untuk bikin bisnis senilai 400.000. Ya, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari 400.000. Ya.
Sedangkan kalau kalian misalkan 500.000, kalian hanya nabung di bank 100.000 sebagai apa? Kemudahan untuk transfer. Yang 400.000 kalian gunakan untuk bisnis, mungkin kalian bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada kalian nabung di bank. Jadi sebenarnya pilihan kalian untuk menabung di bank terlalu banyak itu juga menimbulkan sebuah konsekuensi bahwa kalian akan memiliki atau menghilangkan kesempatan kalian untuk berinvestasi di tempat lain atau bikin bisnis baru yang lebih bagus. Yes. Sudah mulai paham atau sudah mulai oleng kanan kiri? Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Nanti kita kupas benar-benar ini keputusan pendanaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yuk. Nanti soal tesnya itu kayak gini. Anda saya jadikan seorang manajer. Nanti kalian saya akan putuskan beberapa hal. Kalian harus putuskan dengan baik. Nah itu nanti tesnya kayak gitu. Jadi nggak kalian saya suruh ngitung gitu nggak. Kalian harus putuskan mau pilih modal atau utang gitu. Nanti ya. Nanti kita akan latihan soal. Mungkin besok minggu depan kita mulai latihan soal. Oke, kalian harus bisa memutuskan. Ini tidak hanya berkaitan dengan perusahaan besar loh. Kalian juga bisa loh dapat uang saku 400.000. Gimana caranya 400.000 bisa menguntungkan buat saya? Apa ya cuma tak tabung dok? Kan gitu lah. Biar caranya aku bisa memiliki uang lebih banyak dari 400.000. Itu namanya from zero to hero. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa mengaplikasikan sedikit demi sedikit apa yang kita miliki, kemudian kita akan naik level, dan kemudian kita punya bisnis yang sesungguhnya. Gitu dong. Tadi katanya Mas Alizal pengen punya bisnis tadi. Ya kayak gitu, Mas. Emangnya bisnis itu harus bikin produk? Enggak juga. Emangnya bisnis itu harus modal besar? Enggak juga. Emangnya kita harus menyediakan modal sekian juta baru bisa kita hidup, bisa membangun bisnisnya? Enggak juga. Contohnya tadi Indomaret 6 triliun dari hutang. Gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Yuk, santai aja. Nggak usah terlalu buru-buru untuk maju. Kalau memang belum paham, silakan ditanyakan. Udah mulai pusing belum? Udah mulai pusing belum? Udah mulai agak goyang kiri, goyang kanan gitu ya. Oke. Ya, ini menariknya. Karena kita itu kalau belajar perusahaan, dalam hal ini manajemen keuangan, itu kayak kita belajar kehidupan. Beneran, saya nggak bohong, kayak belajar kehidupan. Semua orang menanggapi baik itu muslim atau bukan, baik itu perusahaan besar atau bukan, itu pasti kita bisa mendapatkan pelajaran kehidupan dari ini. Kenapa kalian kok susah-susah payah kuliah gitu loh? Kuliah UKT-nya berapa sekarang? Berapa? 3,2 per semester ya? Beda-beda sih, Pak. Ya, misalnya 3,2 ya, misal aja ya. 3,2 per 6 bulan. Kalau dibuat usaha berapa ini teman-teman? 3 juta bisa nggak buat usaha? Bisa. Kenapa kalian memilih kuliah? Ayo, saya tanya. Kenapa kalian memilih kuliah daripada usaha? Bukan berarti saya tuh bilang kalian nggak usah kuliah loh ya. Saya cuma pengen tahu. Alasan kalian apa kok kalian mengeluarkan uang sekian untuk kuliah? Itu harus jelas. Supaya kuliah kalian juga bersemangat. Siapa ya? Mbak Rita Siti Maimunah bisa menjawab? Kenapa mengeluarkan UKT sekian, kemudian pengen kuliah? Kan bisa untuk bisnis itu. Tuntutan orang tua atau Pak? Oh, tuntutan orang tua. Berarti nggak dalam hatinya pengen kuliah ya? Ya pengen, tapi kan orang tua juga nyuruhnya juga kuliah. Oh gitu. Kenapa nggak minta ini modalnya sekian buat bisnis aja gitu nggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Saya bukan berarti nyuruh loh ya, enggak loh. Saya cuma pengen tahu alasan. Kenapa? Karena kalau kita itu punya alasan yang jelas kenapa kita kuliah, pasti kuliah kita beres. Wis toh. Orang-orang kakak angkatan kalian yang nggak lulus selama itu karena apa? Karena dia nggak punya alasan yang jelas kenapa dia harus kuliah.
Bahkan di dalam otaknya sudah beranggapan bahwa ngapain saya kuliah? Saya mending bikin bisnis, selesai. Kenapa saya kuliah? Saya cuma dapat ijazah. Nanti juga nganggur. Itu sama kayak perusahaan. Perusahaan kalau dapat duit sekian, profit, mau dialokasikan ke investor berapa? Ya, sama kayak kuliah. Jadi semua hal dalam kehidupan itu berhubungan dengan keputusan. Keputusan manajemen keuangan di sini adalah pendanaan yang kita pelajari. Berarti biaya yang paling murah yang mana? Yang bisa kita dapatkan, bisa kita keluarkan secara murah sehingga efisien perusahaan kita. Ya. Nek aku iso kuliah sambil kerja kan akan mendapatkan pendanaan, kan pendanaanku jadi lebih banyak. Nggak perlu dari orang tua saja, tapi juga dari kerja juga. Asal memenuhi jam yang sesuai dengan jam kuliah, fleksibel atau kerja part time, kan gitu. Itu misalnya ya, saya bukan berarti menyuruh kalian untuk kerja part time, enggak. Ada pilihan juga, saya nggak mau kerja part time, Pak. Meskipun saya dapat uang segitu, tapi ya buat saya jadi nggak konsen kuliah. Itu bagus juga. Nah, itu kan makanya kita milih biaya yang lebih murah. Bahwa yang namanya waktu itu juga biaya. Kalau kita dengan kerja part time, kita dapat uang 1 juta, tapi kita meninggalkan kuliah kita yang biayanya adalah sekian, ya. Sekarang kita hitung, wes. Sekarang ben jelas ya, ben jelas. Kalian 4 tahun, kalau per tahun itu adalah 3 juta aja ya, biar gampang. Berarti kalian total berapa? Butuh 12 juta, ya enggak? Ya, 12 juta ya. Tes, halo? Iya, Pak. Ya, 12 juta. Nah, sekarang kalau kalian ya memutuskan untuk sambil kerja. Kalian akan mendapatkan penghasilan misalnya 1 bulan itu 500.000, misalnya gitu ya. Berarti kalau selama 4 tahun berapa, teman-teman? 4 tahun itu ada 48 ya. Benar ya, 48 ya. Berarti 48 bulan itu berarti dapat berapa, teman-teman? 48 kali 5 berapa? 240. 240 ya? Benar nggak? 500.000 kali 48. $24 juta ya, teman-teman ya? Iya. 24 juta. Nah, 24 juta kalian mendapatkan 24 juta di sini. Ya. Nah, tapi konsekuensi dari kalian kerja sambil kuliah kalian molor. Jadi 10 tahun. Nah, 10 tahun kenapa? Waktu kalian tersita untuk kerja. Berarti berapa di sini? Jadi biayanya tidak 12 juta, tapi sekitar 12 juta kali 2,5 ya, berarti ya. 10 kan 2,5-nya. Berarti hasilnya adalah 30 ya, 30 juta. Nah, kalau kalian mikir lebih komprehensif, sekarang mending daripada saya kerja, mending saya udah full kuliah aja, 12 juta selesai, udah gitu loh. Paham maksud saya enggak? Bahwa segala sesuatu itu kalian harus pikir dengan komprehensif. Jangan hanya mau mentang-mentang pengen dapat duit terus kalian kerja, tapi kuliahnya selesai enggak 4 tahun. Jangan-jangan 10 tahun aja enggak selesai. Nah, sehingga kesimpulannya adalah bahwa manajemen keuangan dalam hal ini keputusan pendanaan juga bisa kita terapkan pada kehidupan kita. Berpikir secara menyeluruh. Tidak hanya mengatakan bahwa utang itu lebih jelek daripada modal. Tapi juga utang bisa menguntungkan kalau memang hitung-hitungannya jelas. Untung. Gitu. Ya? Ada yang ingin ditanyakan? Per hari ini per semester ini saya masih mengajar angkatan 2015. Nah, kalian lihat dia sudah membuang uang berapa? Sekarang 2021. 6 tahun, teman-teman. Ya.
Artinya kalau kita pakai hukum yang tadi 3 juta per tahun ya, berarti dia sudah mengeluarkan duit 18 juta. Ya, sudah rugi sekian. Sedangkan outputnya artinya dia mendapatkan penghasilan dari kerja, mungkin dia karena sambil kerja mungkin 500.000 atau mungkin berapa 500.000 ya. Itu kalian akan masih 24 juta kan tadi. Masih untung 4 juta ya. Tapi kalian tidak hanya 6 tahun ini kan pengorbanannya tidak hanya uang 18 juta. Ada lagi mungkin apa? Mungkin pengorbanan waktu. Ya enggak? Pusing dan lain sebagainya. Dan juga biaya kesempatan. Sekarang kalian lihat, 6 tahun kalian enggak lulus plus 4 tahun sudah kalian lulus. Kalian pilih mana? Kesempatan untuk mendapat pekerjaannya lebih cepat yang 6 tahun atau 4 tahun? Yang 4, kenapa? Yang 4 tidak membuang 2 tahun. Berarti kan kalian kehilangan kesempatan bekerja selama 2 tahun, ya enggak? Ya enggak? Kehilangan kesempatan untuk 2 tahun, untuk kerja 2 tahun. Sama kayak menikah. Kalau kalian menikah dengan satu orang, berarti kalian sama aja memiliki biaya kesempatan dari berjuta-juta pria di luar sana. Kalian memutuskan hidup dengan satu orang, berarti kalian memiliki biaya kesempatan yang besar terhadap orang-orang yang di luar sana yang tidak bisa kalian pilih, tidak bisa kalian nikahi gitu misalnya. Jadi saya menggunakan contoh-contoh kehidupan kita ya untuk menggambarkan pentingnya manajemen keuangan. Yes, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, sekarang saya lanjutkan berkaitan dengan packing order teori tadi ya. Apa tuh Pak packing order teori itu Pak? Kan gitu. Tadi saya mengatakan hutang lebih menguntungkan ya daripada modal. Nah, sekarang packing order teori itu begini teman-teman ceritanya. Jadi ceritanya ya perusahaan PTA laba 5 juta. Yes. Sekarang pertanyaannya 5 juta ini bisa jadi laba ditahan ya. Artinya kita simpan, tahun depan kita bisa gunakan. Ya, tahun depan kita bisa gunakan. Nah, kita sudah menahan 5 juta. Wes, berarti tahun 2022 kita punya modal tambahan sebanyak 5 juta. Oke, wes selesai. Gini ya. Nah, oke, kalau sekarang kita menggunakan 5 juta untuk apa? Investasi. Misalnya modal tambahan 5 juta kita gunakan beli mesin. Ini adalah pendanaan yang paling murah apa enggak, teman-teman? Kira-kira laba ditahan itu mengandung konsekuensi apa enggak? Apa konsekuensinya? Laba ditahan itu konsekuensi apa enggak? Ada konsekuensinya apa enggak? Enggak ada. Jadi laba ditahan itu adalah return earning ya namanya ya. Return earning itu adalah sumber modal paling murah menurut packing order theory. Packing order theory. Ya. Teori. Sumber modal paling murah. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena namanya laba ditahan itu belum diinvestasikan dalam bentuk apa-apa. Dia masih murni dalam bentuk uang. Hasil dari kita beroperasi dalam setahun. Misalnya nih kalian jualan laptop, laba bersihnya 5 juta. Ayo kita tahan aja. Ditahan. Namanya ditahan itu kan berarti tidak dikeluarkan teman-teman. Ya enggak? Ya enggak? Berarti tidak dikeluarkan. Ditahan. Ditahan. Bedanya sama modal apa? Kalau modal kan dikeluarkan. Sudah diinvestasikan. Ya enggak? Sudah dipilih kepada sebuah investasi tertentu kan gitu. Ya. Nah, terus sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kita lebih baik memilih utang atau modal saham ya, Pak. Misalnya di sini ada perusahaan PTA. PTA untung 5 juta, ya laba ya. PTA tadi laba 5 juta. Terus sekarang
datang sebuah kesempatan investasi. Dia butuh tambahan sekitar 10 juta. Berarti total 15 juta. Sekarang pertanyaan, dari mana 10 juta ini? Utang atau menerbitkan saham? Pilihannya mana? 10 juta ini mau, kan masih kurang 10 juta nih. Kurang 10 juta ya. Nah, ini mau dari utang atau saham? Kalian pilih mana? Saham. Saham. Kenapa saham? Saya tak bikin polling aja biar rame. Biar rame tak bikin polling sebentar. Ya. Kalian pilih ya, pilih itu kira-kira berapa 10 juta itu ya. 10 juta itu mau dari gini ya. 10 kekurangan modal 10 juta mau didapatkan dari utang atau modal. Silakan pilih ya. Bentar, saya bikin pollingnya dulu. Nanti kalian klik di situ. Modal saham ya di sini ya. Oke, pilih. Udah muncul toh? Pilih, ayo. Siapa pilih utang, siapa pilih modal saham? 10 juta. Oke, ayo. Pilih ya. Pilih, mana? Yuk, pilih ya, teman-teman ya. Bisa pilih, ayo pilih. Kurang 5 orang lagi, ayo pilih. Pilih. Ayo. Pilih mana? Utang atau modal? Oke, sudah ya? Sudah mengisi semua? Sudah muncul hasilnya? Sudah muncul hasilnya? Muncul ya? Belum ya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kebanyakan kalian milih utang. Kenapa? Ayo, kenapa? Ada yang jawab utang tadi, silakan boleh dijelaskan kenapa milih utang? Karena utang jauh menguntungkan dari modal saham. Iya, kenapa? Kenapa menguntungkan utang? Karena modalnya bisa online. Ya, itu salah satu. Ada lagi?
Ini modalnya modal saham ya. Modal saham itu kan dari orang lain, bukan dari perusahaan. Modal saham itu berarti dari masyarakat. Ya. Dari masyarakat. Oke, saya jelaskan ya. Begini teman-teman semua, menurut jadi kan gini. Kenapa pilih hutang atau saham? Kita harus lihat. Berarti kalau dia mencari dana dari saham, itu dia akan menghadapi yang namanya asymmetric information. Masih ingat nggak? Asymmetric information, apa itu? Ya. Nih, misalnya PTA itu pengen ngeluarin saham atau berarti dia pengen menghimpun dana 10 juta tadi ya. Terus dia menawarkan saham 10 juta. Ono sing tuku apa 10 juta? Ada yang beli apa enggak 10 juta? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi masyarakat itu tidak mau membeli di harga 10 juta karena dia merasa PTA itu jelek. Sehingga hanya bisa membeli di harga 8 juta. Lah nek dapatnya cuma 8 juta, masih kurang apa enggak? Kurang. Kurang. Nah, itulah namanya asymmetric information. Maka yang lebih didahulukan adalah utang, karena utang tidak memiliki asymmetric information. Karena utang itu yang berkepentingan adalah hanyalah antara perusahaan dengan bank. Gitu loh. Sehingga menurut packing order theory kita bisa ranking bahwa pendanaan yang paling menguntungkan itu adalah laba ditahan, yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah utang, ya, utang. Kemudian yang ketiga adalah saham. Jadi saham itu adalah modal yang paling mahal. Kenapa? Kita punya kesempatan untuk tidak mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yes. Ya, logikanya seperti itu. Jadi perusahaan itu nek melakukan IPO, initial public offering, ke dalam Bursa Efek Indonesia, dia memiliki resiko yang besar untuk dibeli atau sahamnya dibeli dengan harga yang lebih murah dari yang dia perkirakan. Karena itu tergantung dari mindset masyarakat. Kalau mindset masyarakatnya itu bagus, maka perusahaan itu akan bisa dibeli dengan harga yang sesuai dengan yang dia minta. Atau bahkan ketika masyarakat menilai perusahaan itu lebih bagus daripada yang diperkirakan oleh manajemen perusahaan itu, maka bisa jadi perusahaan malah justru mendapatkan laba atau mendapatkan uang yang lebih banyak daripada yang seharusnya dia terima. Misalnya dia butuh 10 juta, dia ngeluarin saham, ternyata masyarakat merespon bahwa ini perusahaan bagus, ini harusnya dibeli di harga 20 juta. Mungkin nggak? Mungkin, karena orang-orang sudah berbondong-bondong untuk beli, karena kekuatan permintaan dan penawarannya lebih besar untuk naik. Itu namanya disebut dengan overvalue atau undervalue. Overvalue atau undervalue. Ayo, overvalue atau undervalue. Perusahaan menerbitkan saham 10 juta, terus baru keluar sahamnya, dibeli 15 juta. Itu namanya overvalue atau undervalue. Undervalue. Undervalue, ya. Artinya perusahaan itu terlalu murah untuk menerbitkan saham sehingga dibeli oleh masyarakat dengan cepat. Misalnya ya, PTA nerbitin 10 juta. Aku langsung cepet-cepet toh. Aku 15 juta. Majid 20 juta. Rita 25 juta. Saking apa ya? Masyarakat itu saking sampai benar-benar berkorban besar tuh karena PTA itu bagus. Ya. Kesempatan untuk memiliki PTA, makanya dia undervalue. Maka banyak orang yang menawar dengan tinggi, ditawar dengan harga tinggi. Ya, dibeli, aku rela 40 juta untuk PTA. Semuanya sampai akhirnya 50 juta.
Nah, itu baru menguntungkan, ya. Tapi resikonya sangat kecil, bisa jadi resikonya justru lebih, yang terjadi adalah over value. Artinya perusahaan ini terlalu mahal. Misalnya dia jual 10 juta, nggak ada yang beli teman-teman. Masa ya, dia nerbitin saham 10 juta, tidak ada masyarakat yang beli teman-teman, ora payu. Karena terlalu mahal, akhirnya masyarakat hanya rela beli 5 juta. Itu namanya over value, celaka karena pendanaan tidak mencukupi. Kalau pendanaan tidak mencukupi, apakah perusahaan bisa mengeluarkan untuk investasi? Tidak bisa, gitu loh. Jadi perusahaan tidak bisa mengeluarkan untuk investasi, teman-teman. Sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Lah wong duitnya kurang kok piye? Ya kan nggak bisa, gitu loh. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Over value, under value, sudah paham teman-teman? Atau sudah mulai oleng, kapal oleng kapten gitu ya? Kiri ke kanan gitu ya? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan kita latihan ya, menghitung menghitung biaya paling murah dari keputusan pendanaan. Nanti kita coba ya. Oke, sudah mulai oleng teman-teman? Sudah Pak, gitu ya. Udah capek Pak, pusing Pak, muter-muter gitu ya. Memang seperti itulah kehidupan teman-teman. Tapi kan saya mengajarkan sesuatu yang sangat realita dengan kalian. Ya, uang saku kalian itu contohnya loh. Kehidupan kalian itu loh. Kalau kalian habiskan bertahun-tahun hanya untuk mengejar S1, ya kalian akan boros. Kalian menghilangkan apa? Kesempatan kalian untuk bekerja. Kalau kuliah cukup 4 tahun, ngapain harus 6 tahun? Berarti kan kalian kalau 6 tahun boros 2 tahun. Gitu. Nah, oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Yes ya. Saya tidak mau kalian pusing, saya mau pelan-pelan aja. Ya, makanya untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan coba latihan soal sekaligus mereview apa yang sudah kita pelajari. Ya, saya akan buat soalnya dan kalian kerjakan ya, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan insya Allah ya. Saya pengen tahu bagaimana pemahaman kalian, bagaimana kalian memutuskan mana yang baik. Kalian tidak akan bisa mencontek karena soalnya adalah soal praktek. Jadi misalnya, contoh satu soal. Seorang manajer dihadapkan pada pilihan 2 pendanaan, yang satu utang, satu modal. Ya, tidak selamanya saya akan mengajarkan modal lebih jelek ya. Tidak. Nanti kita coba lihat kasusnya dulu. Misalnya utang bunga sekian. Ya, modal itu dari pemilik punya tabungan sekian. Mana yang akan kalian pilih? Nanti saya akan menceritakan seperti itu di dalam soal. Tinggal kalian pilih yang mana. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, selamat belajar. Tolong YouTube saya jangan dianggurin, ditonton. Kenapa saya nonton? Saya tidak mencari views apa-apa, supaya kalian itu bisa paham. Saya itu cuma pengen kalian tuh paham, wis.
Saya cuman nggak mau itu kalian datang cuman percuma. Kalau kalian percuma mending nggak usah, mending diem di rumah. Tapi kalau kalian datang seperti ini berarti kalian pengen paham gitu. Jadi kalau kalian pengen paham ya pelajari baik-baik itu YouTube saya. Ya, video ini akan saya rekam, kemudian saya upload di sana, kalian pelajari lagi mana yang kurang. Kalau ada yang kurang silahkan tanyakan ke saya. Gitu loh. Itu namanya belajar. Kalau kalian nggak paham itu sudah wajar karena memang kalian baru belajar ya, baru belajar. Gitu. Nggak apa-apa, nanti kalian coba pelajari. Oke ya? Terima kasih teman-teman. Semoga semua sehat selalu. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.